dari UIN ingin bersosialisasi. Nah sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama Teteh Devi Denis Mayani dan ini rekan Teteh Desi Aulia Sapitri. Kami dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Ada yang minat UIN nggak? Nggak ada. Ya udah. Nah, kan di sini kita bakalan ngajarin sosialisasi mengenai mitigasi bencana banjir. Kalian tahu nggak apa itu mitigasi? Enggak. Nah, coba kita tahu mitigasi. Yuk Belajar Kak. Mitigasi itu jadi kayak kita itu persiapan sebelum adanya bencana, setelah dan sesudah bencana. Jadi kayak persiapan gitu ya pas banjir. Nah, ada yang tahu apa sih penyebab banjir itu? Terus apa lagi? Ya, terus Bang yang lihat Kak. Apa lagi? Dataran yang berenang. Kayaknya ini ya kan kita suka bikin penyumbatan air. Kalian suka buang sampah di sana, itu bakal menyebabkan bencana banjir juga. Saluran air yang kecil kan. Ya tuh, bisa menyebabkan banjir juga. Hujan deras kan bisa. Itu kan dari alamnya kan hujan deras ya. Nah, kalau misalkan sebelum banjir kalian harus persiapan dulu nggak? Iya. Harus melakukan apa dulu? Mitigasi. Iya, sama aja gitu ya. Bersih-bersih, ya kayak kerja bakti ya, bisa. Kita jangan membuang sampah sembarangan. Terutama jangan membuang sampah ke sungai, sampah-sampah yang ada di pinggiran sungai. Terus kalau misalnya setelah banjir sama kalian ya, terus tidak mengulangi hal yang sama. seperti apa? Supaya tidak diulang-ulang. Nah, ya. Kalau pas banjirnya kayak gimana? Ya, ribetnya kayak bersih-bersih kayak gitu. Jadi kalau pas banjirnya itu kan sebelumnya kita harus menyiapkan dulu tas. Di dalam tas itu ada buat barang-barang penting kita, yaitu surat-surat penting, makanan, obat, terus baju kita, pakaian kita, harta benda kita harus diselamatkan. Terus kalau ada banjir kita itu jangan riuh gitu ya. Tapi kalau misalkan rumahnya ada 2 tingkat, kita bisa naik ke atas. Terus bisa menghubungi RT, RW, kelurahan atau yang penyelamat bencana banjir itu. Nah, udah diselamatin, baru kita bisa turun ke bawah. Kalau misalkan nggak ada di bawahnya, nggak ada di rumahnya, nggak ada atas, kita naik aja ke genteng, nggak apa-apa kok. Yang penting kita berada di atas. Nah, tapi lebih baiknya kita harus mematikan listrik karena itu lebih berbahaya ya. Walaupun walaupun ya jadi air banjir tuh mempunyai arus elektrolit. Tahu nggak arus elektrolit apa? Jadi arus listrik yang menghantarkan ya meskipun tergolong lemah, tapi kalian harus tetap mematikan ya demi keselamatan bersama gitu. Nah, kalau sesudahnya juga kita tuh harus menjaga kesehatan. Kenapa harus menjaga kesehatan? Terutama air kamar mandi kita udah tercemar oleh air banjir. Air banjir itu udah ada kotoran, bekas sampah. Jadi kita harus menyiapkan juga air bersih. Terus kita juga jangan makan sembarangan. Apalagi makan yang udah terkena banjir. Kita malah di luar ada pedagang kaki 5 terkena banjir. Kita malah jajan di sana, itu nggak boleh. Karena itu kan ada penyakit-penyakit yang masuk ke sana. Terus kita juga harus memakai pakaian yang sudah kering banget, jangan memakai pakaian yang penyakit yang setelah banjir terkena apa aja sih? Iya. Ya, gatal. Diare. Siapa lagi? Pinter. Apalagi kalau ada tikus yang bekas banjir itu membuat adanya bakteri-bakteri yang membuat diri kita itu Apa sih kayak ya nyiapin yang tadi ya, kayak nyiapin apa sih barang-barang yang berharga gitu.
seharusnya mah kalau barang-barang berharga disimpan di tas atau di koper biar gampang dibawa. Terus kita juga sebelumnya harus ada penyuluhan sama keluarga, misalkan sama ayah, ibu, kakak, adik. Terus misalnya ada nenek sama kakek, kita juga harus penyuluhan sama keluarga. Misalkan kan kalau kita kan misalnya udah belajar ya, misalkan ada hujan, mau musim hujan deras, Pak, kalau Bu, Pak, Teh, Kak, Nek, kalau misalnya mau banjir, kita harus nyiapin barang-barang yang berharga. Kita kertas, bawa mampu. Kalau kita mau praktek nggak? Boleh prakteknya? Praktek apa? Praktek sholat. Praktek banjir. Ayo praktek sholat ayo. Ayo. 5 orang aja. Yang ke depan nih, ada yang berani nggak? Ayo masa cowok-cowok. Laki atau laki? Penyelamatnya 2 orang. Terus nanti ada sebagai penyuluhnya kayak kata tadi ngomong itu 2 orang atau mau 1 orang? Berdua. Jadi ini ya saya kenal lagi. Jadi sebelumnya kalian jadi dulu ini ya, jadi sebagai masyarakat dulu semuanya. Kalian gotong royong dulu semuanya sebelum banjir teh. Beres-beres Beres-beres gotong royong kan, bersih-bersih. Acting gitu. Ya ini. Nah. Mana campurnya aja? Ini barang-barang ya. Oh, gitu. Ayo. Nah kan saya sebagai penyuluhnya datang ke yang Bencananya. bencana yang bakal terkena bencana. Tahu kan misalkan di titik yang terkena banjir itu di mana aja. Nah kamu melakukan penyuluhan ke tempat itu. Kedua, nanti ke kakak yang ini melakukan penyuluhan kayak gimana. tapi lebih ke action ya, kayak ngebantuin gitu, ngebantuin misalnya kata-kata ini kan nenek-nenek misalnya teh, nah ini ngebantuin gitu, nah harus kayak gimana? Tapi ini penyuluhan dulu ya, kamu penyuluhan dulu ke ini. Penyuluhan kayak Semua barang berharganya seperti baju harus ganti, makanan dan perhiasan apa Dan harus pergi ke tempat yang tinggi seperti di atas genteng. atau di lantai 2. Oke. Gerakan Enggak. Terus seminggu kemudian akhirnya hujan pun deras, akhirnya terkena banjir. Teteh ini pun menyelamatkan diri aja dan bukannya di kursi. Nah, teteh pun menelpon seorang petugas. gimana? Penyelamatannya, tapi ini di bawah ini kayak ini teleponnya. Ya ini nanti ini menghubungi. Oh, misalkan. Oh iya ya. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Kak, di sini terjadi banjir. Siap, posisi di mana? Posisi. Serok. Iya. Gimana itu? Misalkan di RT 3 RW 9 ini jalan ini. RW 3 Di rumah warna apa gitu? Di rumah warna hijau. Siap, tim penyelidik akan segera dibantu. Iya, siap. Nah, misalkan berarti ini ya. Ya betul ya. Sama berdua. Boboiboy. Berarti Ini ayo Pak gitu. misalkan kita teh Ya, naik Pak. Iya. Perahu, coba perahu, pura-pura perahu. Kamu di belakang. Lucu banget. Ibu kumaha? Ada teman-teman yang masih tertinggal. satu orang buat. Udah beda yang langsung misalkan ini langsung pergi. Oh, di depan ya. Oh Udah yang berarti ya. lebih tinggi gitu rokok. Udah. Yuk. Terus si tetehnya di sini. Oke. Cak bantu. Nah, Mau pura-pura. bantuin ngambilin sampah ya cerita. Ngepel iya tuh enggak bawa. Iya bener masih sapu namanya. Nah, kemudian ibu yang kedua masih lagi penyuluhan saya katanya kalau takutnya terkena banjir lagi, katanya harus jaga-jaga kayak gitu. Ya, 1, 2, 3. Teh kalau takutnya ada banjir susulan, teteh harus jaga-jaga.
jangan lupa bawa barang yang berharga juga. Barang-barang kata ya Allah. Udah. Udah. Dan jangan lupa dibersihin sebelum banjirnya. Kalian lah paham? Paham? Nah, jadi kalau misalkan kalian terkena banjir, kalian juga jangan terlalu panik ya. Bisa kalian juga langsung nelfon. Terkena banjir pasti Pak RT-nya juga bakal nelfon ke kelurahan. Pasti nanti Pak Lurahnya ngebantu kita. Nanti Pak Lurah nelfon ke tim yang akan menyelamatkan kalian. Jadi kalau misalkan terkena banjir itu jangan jangan langsung panik. Jadi kalian buat menyelamatkan diri kalian, barang-barang kalian juga, sama kesehatan kalian, takut kenapa-napa. Tapi terutama ke ini ya usia rentan itu kan bahaya. Ya, kayak ke nenek-nenek sama kalau misalnya di rumah ada nenek ada kakek, kayak itu harus lebih jangan bawa panik neneknya takut takut jatuh nanti gimana. Apalagi sekarang saya kerja. Nah ya, terus sekarang juga kalian jangan membuang sampah sembarangan kan. Di sekolah juga udah disediakan tempat sampah kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian di luar jajan kan ada sampah, nah si sampahnya itu ada tong sampah ya di rumah itu. Ada juga kan sampah yang harus dibakar, mana yang tidak dibakar, mana apalagi yang bisa dijadiin kerajinan, kita bisa dibuat kerajinannya buat penghasilan kita juga. Silakan kita. Terima kasih ya Teh. Kalau misalnya setelah banjir ya, utamakan misalnya teh kalau misalnya baju kotor, nah itu harus dicuci lagi ya. Enggak, baju basah misalnya atau baju yang kita pakai itu kan kotor, nah harus dicuci karena itu ya setidaknya bakalan ada kuman gitu di baju kita. Terus jangan lupa cuci tangan gitu ya kalau misalnya udah menyentuh yang kotor-kotor setelah banjir. Ya. Tapi lebih ke kalau misalnya kita juga kan melakukan reboisasi kayak penanaman lagi gitu. Jadi kenapa harus melakukan reboisasi? Jadi kalau misalkan ada air yang menyumbat itu kan, jadi ada air itu gampangnya kalau ke pohon itu. Jadi kita itu jangan malah membuat perumahan di hutan